Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Alimuddin Sa'ban Miru, MPD, selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nadira Haini Basar dengan NIM 210208502001 dari kelas PKK 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh filsafat yang berpandangan ontologi. Salah satunya yang akan saya bahas adalah Anaxagoras. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengenalan tokoh, di mana di sini akan membahas mengenai biodata dan riwayat perjalanan hidup dari Anaxagoras. Anaxagoras adalah seorang filsuf dari mazhab pluralisme. Filsuf lain yang tergolong di dalam mazhab ini adalah Empedokles. Anaxagoras sebagaimana Empedokles mengajarkan bahwa realitas dunia semesta bersumber dari banyak prinsip. Anaxagoras merupakan seorang pemikir yang menitik beratkan pada alam semesta dan pengenalan indera serta makhluk hidup itu sendiri. Gagasan terpenting Anaxagoras adalah bahwa orang tidak boleh mempercayai indera mereka atau pemikiran mereka untuk menyelidiki tentang dunia. Namun, mereka harus selalu menggunakan logika dan akal untuk mencari tahu kebenarannya. Anaxagoras dilahirkan di kota Klamazon atau sekarang wilayah Turki. Dia berasal dari keluarga aristokrat, namun pada usia 40 tahun ia memutuskan untuk pindah ke Athena, ibu kota Yunani. Masa hidup Anaxagoras berkisar pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 428 sebelum Masehi. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang terdengar dari Athena. Di sana ia mengajarkan filsafat kepada orang-orang Athena. Ia bahkan menjadi teman akrab pemimpin kota Athena saat itu, yaitu Priskles. Kebesaran Anaxagoras di kota Athena banyak dibantu oleh Priskles. Namun di saat yang sama kesialan juga datang menghampiri. Anaxagoras diusir keluar Athena setelah temannya itu turun tahta. Karena Anaxagoras dianggap sebagai perusak agama orang-orang dari Yunani. Hal ini disebabkan karena kepercayaan umum yang diterima oleh Athena adalah bahwa matahari merupakan dewa yang banyak membawa kemakmuran pada manusia. Namun, Anaxagoras menentang pernyataan tersebut karena menurutnya matahari hanyalah sebuah bola panas yang besarnya melebihi seluruh wilayah Peloponnesia. Ia juga berpendapat bahwa bulan tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri, bahwa bulan hanya memantulkan cahaya dari matahari. Sementara itu, menurut Anaxagoras, gerhana bulan terjadi karena cahaya matahari sedang ditutupi oleh bumi. Setelah diusir dari Athena, Anaxagoras pindah ke Lampsakos. Di sanalah ia menjalani sisa hidupnya sehingga bersemayam dengan tenang. Beliau diperkirakan meninggal di kota Lampsakos pada usia ke-72 tahun atau pada tahun 428 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah pemikiran Anaxagoras. Terdapat 5 pemikiran Anaxagoras, diantaranya tentang benih-benih sebagai prinsip alam semesta, tentang nous, tentang alam semesta, tentang makhluk hidup, dan tentang pengenalan. Yang pertama tentang benih-benih sebagai prinsip alam semesta. Anaxagoras sama seperti Empedokles yang menyatakan bahwa prinsip dasar yang menyusun alam semesta tidaklah tunggal, tetapi mereka berada di dalam jumlahnya. Anaxagoras menyatakan bahwa jumlah zat yang menjadi prinsip alam semesta tersebut tidak terhingga. Zat-zat tersebut disebutnya benih-benih atau spermata. Menurut Anaxagoras, setiap benda bahkan seluruh realitas di alam semesta tersusun dari suatu campuran yang mengandung semua benih dalam jumlah tertentu. Yang kedua, tentang nous. Anaxagoras menyatakan hanya ada satu prinsip yang mendorong perubahan dari benih-benih tersebut, yakni nous, yang berarti roh atau rasio. Ia tidak bercampur dengan benih-benih dan terpisah dari semua benda,
tetapi menjadi prinsip yang mengatur segala sesuatu. Anaxagoras mengatakan bahwa nous merupakan unsur yang paling halus dan murni dari segala yang ada. Yang ketiga, tentang alam semesta. Anaxagoras berpendapat bahwa badan-badan jagat raya terdiri dari batu-batu yang berpijak akibat kecepatan tinggi dari pusaran angin yang menggerakkannya. Yang keempat, tentang makhluk hidup. Anaxagoras adalah filsuf pertama yang membedakan secara jelas antara makhluk hidup dengan yang tidak hidup. Dikatakan bahwa nous memang menguasai segala-galanya, tetapi tidak ada di dalam makhluk yang tidak hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dan yang kelima, tentang pengenalan. Anaxagoras, prinsip pengenalan justru yang berlawanan mengenal yang berlawanan. Argumentasi yang diberikan olehnya adalah pengenalan indrawi manusia yang disertai rasa nyeri. Misalnya, bila tangan meraba air panas atau mata melihat benda yang terlalu terang. Selanjutnya yaitu karya Anaxagoras. Karya Anaxagoras yakni buku berbentuk prosa. Anaxagoras menulis setidaknya 1 buku filsafat, tetapi hanya fragmen bagian pertama yang bertahan dalam karya Simplicius of Cilicia pada abad ke-6 Masehi. Selanjutnya adalah pandangan ontologi Anaxagoras. Ajaran Anaxagoras dari Clazomen tahun 500 sebelum Masehi sampai 427 sebelum Masehi dianggap sebagai reaksi terhadap ajaran Eleatik dari Parmenides dan Zeno. Perbedaan ontologi antara ada dan tidak ada menentukan bagaimana dan apakah kita dapat memperoleh pengetahuan ilmiah yang benar tentang sesuatu. Anaxagoras setuju dengan Parmenides yang berasumsi bahwa makhluk tidak dapat diubah, tidak berasal, abadi, dan stabil. Anaxagoras menggambarkan waktu prakosmik sebelum penciptaan dunia atau kosmos, di mana semua hal digabungkan dan dicampur bersama dalam semacam zat primordial dalam ukuran kecil yang tak terbatas. Dengan mengasumsikan campuran primordial, Anaxagoras mengakui ada makhluk yang tidak berubah dan tidak berkembang. Anaxagoras menyimpulkan keragaman tak terbatas dari hal-hal pada gilirannya menghasilkan satu kesatuan. Jika perbedaan ini sekarang diberikan, dapat dianggap sebagai pengetahuan tertentu. Segala sesuatu tidak kurang dan tidak lebih, karena dapat menegaskan ada lebih dari segalanya, tetapi semuanya selalu sama. Anaxagoras mengilustrasikan teori ontologisnya dengan menggunakan contoh benih, sati dan cairan mani yang sama mengandung rambut serta kuku dan pembuluh darah dan arteri yang saraf dan tulang, dan semua ini justru karena mereka membentuk partikel kecil tidak terlihat, tetapi itu membedakan secara bertahap selama proses pertumbuhan. Anaxagoras mengemukakan hal dengan pertanyaan retoris. Bagaimana lagi rambut bisa berkembang dari non-rambut dan daging dari non-daging? Untuk asal-usul manusia sendiri, analog dengan asal-usul dunia, Anaxagoras mengasumsikan semacam campuran asli dalam benih, di mana semua elemen manusia masa depan atau darah, mata, tulang, dan lain-lain sudah terkandung. Semua karakteristik manusia muncul dari benih. Manusia hanya berbeda dari benih dalam arti tertentu. Dalam arti lain, manusia telah menjadi nyata sebagai hasil dari proses penciptaan dan pertumbuhan. Proses kemunculan berarti sesuatu seperti menjadi terlihat, dan proses kemunculan yang selesai hanya berarti apa yang telah muncul sekarang menjadi terlihat. Anaxagoras menjelaskan perubahan terlepas dari materi yang tidak dapat diubah, tidak berasal dan abadi. Misalnya, ia menjelaskan asal-usul kayu, kulit kayu, daun, dan buah dari sebuah pohon dengan fakta air sungai yang disedot melalui akar pohon sudah mengandung semua zat yang membentuk pohon.
Anaxagoras menjelaskan tidak hanya bagaimana perubahan dalam berbagai hal dapat dijelaskan, tetapi mengapa hal-hal ini bercampur dengan satu atau lain cara. Ini dijelaskan oleh prinsip roh yang memainkan peran penting dalam pengajaran ontologisnya. Anaxagoras membedakan antara hal-hal itu yang selalu membentuk campuran dan roh atau intelek yang dianggap sebagai sesuatu yang material tetapi terbaik dan paling murni dalam segala sesuatu, dapat menembus segala sesuatu, dan oleh karena itu ada di luar benda-benda. Baik, sekian presentasi mengenai pandangan ontologi dari tokoh filsafat Anaxagoras. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.